Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Alfi Nikmah MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila dan teman-teman kelas C1 Ilmu Al-Quran dan Tafsir yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat melakukan diskusi online pagi ini. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Alfi Isni Naila. Di sini saya sebagai moderator. Selanjutnya ada Agung Nugroho Aji sebagai pemateri pertama. Selanjutnya ada Nindya Frisila Ainur Jannah sebagai pemateri kedua. Selanjutnya ada Yahya Agus Bahadur sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan membacakan latar belakang mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang memegang peranan penting dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah Pancasila sebagai suatu sistem etika. Pancasila dijadikan dasar pengelolaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Di samping Pancasila berfungsi sebagai landasan bagi kokoh dan tegaknya negara, Pancasila juga berfungsi sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat atau pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Kedudukan Pancasila sangat penting dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga gagasan dasar yang berisi konsep, prinsip, dan nilai yang terkandung dalam Pancasila harus berisi kebenaran yang tidak diragukan. Dengan demikian, rakyat rela untuk menerima, meyakini, dan menerapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya dijaga kokoh dan kuatnya gagasan dasar tersebut agar mampu mengantisipasi perkembangan zaman. Untuk menjaga, memelihara, dan memperkokoh dan mensosialisasikan Pancasila, maka para penyelenggaraan negara dan seluruh warga negara wajib memahami, meyakini, dan melaksanakan kebenaran nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun rumusan masalah yang akan kita bahas yaitu 1. Bagaimana pengertian Pancasila sebagai sistem etika? Yang kedua, bagaimana pemahaman konsep dari teori etika? Yang ketiga, mengapa Pancasila penting sebagai sistem etika? Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Agung Nugroho Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang pengertian etika. Pengertian Pancasila sebagai sistem etika. Nah, di sini kita memaparkan etikanya dulu ya. Kan kita tahu ya, etika itu penjelasannya tentang baik dan buruk, moral atau akhlak. Di sini saya sudah memaparkan di makalah, yaitu etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang dan bagaimana kita dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Nah,
Etika ini berkaitan dengan masalah nilai, karena etika pada pokoknya membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan predikat nilai, susila dan tidak asusila, baik dan buruk. Nah, kita membicarakan tentang moral ya, tentang etika ini. Etika merupakan cabang falsafah dan sekaligus merupakan suatu cabang dari ilmu kemanusiaan humaniora. Sebagai cabang falsafah, etika membahas sistem-sistem pemikiran yang mendasar tentang ajaran dan pandangan moral. Dan sebagai cabang ilmu, etika membahas bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu. Etika sebagai ilmu dibagi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Yang pertama, etika umum. Etika umum membahas prinsip-prinsip umum yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Dalam falsafah barat dan timur, seperti di Cina dan seperti dalam Islam, aliran-aliran pemikiran etika beraneka-ragaman. Tetapi pada prinsipnya, etika umum membicarakan asas-asas dari tindakan dan perbuatan manusia, serta sistem nilai apa yang terkandung di dalamnya. Itu yang umum. Yang kedua, etika khusus. Etika khusus sendiri dibagi menjadi dua, yaitu etika individual dan etika sosial. Etika individual membahas kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri dan dengan kepercayaan agama yang dianutnya serta panggilan nuraninya, kewajibannya dan tanggung jawabnya terhadap Tuhannya. Yang kedua, etika sosial di lain hal membahas kewajiban serta norma-norma sosial yang seharusnya dipatuhi dalam hubungan sesama manusia, masyarakat, bangsa, dan negara. Etika sosial meliputi cabang-cabang etika yang lebih khusus lagi seperti etika keluarga, etika profesi, etika bisnis, etika lingkungan, etika pendidikan, etika kedokteran, etika jurnalistik, dan lain sebagainya. Etika politik sebagai cabang dari etika sosial, dengan demikian membahas kewajiban dan norma-norma dalam kehidupan politik, yaitu bagaimana seseorang dalam suatu masyarakat kenegaraan yang menganut sistem politik tertentu berhubungan secara politik dengan orang atau kelompok masyarakat lain. Dalam melaksanakan hubungan politik itu, seseorang harus mengetahui dan memahami norma-norma kewajiban yang harus dipatuhi. Dan Pancasila memegang peranan dalam perwujudan sebuah sistem etika yang baik di negara ini. Di setiap saat dan di mana saja kita berada, kita diwajibkan untuk beretika di setiap tingkah laku kita. Seperti tercantum di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran Pancasila dalam membangun etika bangsa ini sangat berandil besar. Setiap sila pada dasarnya merupakan asas dan fungsi tersendiri-sendiri, namun secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang sistematik. Perkenalkan, nama saya Nindiana Frisilia Ainul Jannah. Saya akan menerangkan tentang pemahaman konsep dan teori etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yang berarti tingkah laku, adat istiadat, kebiasaan, watak, serta kecenderungan hati dalam melakukan suatu perbuatan. Istilah etika juga dipahami sebagai kajian tentang tingkah laku seseorang, tentang baik atau buruknya, benar atau salahnya, serta sengaja atau tidaknya. Menurut pakar filsafat dari Mesir mengemukakan, salah satunya dari Muhammad Amin Abdullah, etika sebagai ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk. Beliau menyatakan bahwa etika berfungsi sebagai teori perbuatan baik dan buruk yang prakteknya dapat dilakukan dalam disiplin filsafat. Melalui etik, individu dapat mengontrol seluruh sikap dan perbuatannya agar tidak bertentangan dengan orang lain.
Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip etis juga merupakan refleksi dari kematangan pribadi seseorang. Dalam konteks yang lebih luas, perbuatan etis mengarahkan orang pada satu tanggung jawab tertentu untuk mewujudkan kebaikan dalam komunitas. Menurut perspektif ajaran Islam, etika merujuk pada tingkah laku yang baik dan betul berdasarkan nilai-nilai Islam, yakni merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, kaum muslimin dimanapun juga merujuk terhadap kebaikan etis tidak dipisahkan dari patokan Al-Quran dan Sunnah yang secara empirik mampu membentuk pribadi yang lebih baik. Etika dibagi menjadi dua teori. Yang pertama, teori konsekuensialis. Teori ini berpendapat bahwa menilai baik buruknya perilaku manusia atau benar tidaknya sebagai manusia berdasarkan konsekuensi atau akibatnya, yakni dilihat dari apakah perbuatan atau tindakan itu secara keseluruhan membawa akibat baik lebih banyak daripada akibat buruknya. Yang kedua, teori non-sekuensialis. Teori ini berpendapat bahwa baik atau buruknya perbuatan, benar atau salahnya tindakan tanpa melihat konsekuensi atau akibatnya, melainkan dengan hukum atau standar moral. Baik, saya Yahya akan melanjutkan pembahasan kerumusan masalah ketiga, yaitu urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara dapat diminimalkan. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia mempunyai contoh sebagai berikut. 1. Banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan meluluhkantahkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. 3. Masih terjadinya pelanggaran HAM dalam kehidupan bernegara. 4. Kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. 5. Ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia. Dan juga banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar. Kesemua itu memperlihatkan pentingnya dan mendesaknya peran dan kedudukan Pancasila sebagai sistem etika karena dapat menjadi tuntunan atau sebagai leading principle bagi warga negara untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Etika Pancasila diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebab berisikan tuntunan-tuntunan nilai moral yang hidup. Namun, diperlukan kajian kritis rasional terhadap nilai-nilai moral yang hidup tersebut agar tidak terjebak ke dalam pandangan yang bersifat mitos. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Monggo. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa 1. Etika adalah suatu ilmu yang membahas
tentang dan bagaimana kita dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Etika sebagai ilmu terbagi menjadi dua. Satu, etika umum. Etika umum membahas prinsip-prinsip umum yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Yang kedua, etika khusus. Etika khusus membahas penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan khusus. Etika khusus terbagi menjadi dua, yaitu etika individual dan etika sosial. Kesimpulan yang kedua yaitu etika terdiri dari dua teori, yaitu satu, teori konsekuensialis. Teori ini mendasarkan perilaku berdasarkan hasil, dampak, atau konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Yang kedua, ada teori non-konsekuensialis. Teori ini lebih mengarah kepada hukum yang berlaku atau bertindak. Kesimpulan yang ketiga yaitu Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku warga negara Indonesia dalam semua aspek kehidupan. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Yaitu saran, Indonesia sebagai masyarakat yang warganya menganut ideologi Pancasila sudah seharusnya menjadikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar dan pedoman dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga terwujud perilaku yang sesuai dengan adat, budaya, dan karakter bangsa Indonesia, dan dapat mempererat persatuan dan kesatuan antar warga Indonesia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum